Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bersama-sama dalam acara 40 hari mengenang wafatnya almarhumah Haja Wardah. Semoga kebersamaan kita ini membawa kebaikan buat kita semua. Wabil khusus kepada almarhumah, semoga Allah mengampuninya, menyempurnakan kebajikan-kebajikannya dan memasukkan kebahagiaan ke dalam kuburnya. Yang saya hormati sahibul bait dan semua hadirin wal hadirat, sebenarnya dalam pandangan para ulama ada dua pendapat yang bertarung soal apa yang menyebabkan orang mati. Jadi pemicu kematian itu ada dua yang paling menonjol ya. Yang pertama yang sering dikutip adalah pendapat Ibnu Sina sendiri, bahwa manusia itu dalam posisi kehidupannya di dunia itu kan kehidupan kita ini ditandai dengan menyatunya antara raga dengan ruh. Jadi yang disebut hidup di dunia itu kalau masih menyatu ini ruh dengan ragata. Nah, beliau menggambarkan bahwa raga ini, badan ini seperti rumah. Jadi kalau ada rumah yang sudah tidak layak huni, yang dami malah dioro-oro boyang, maka penghuninya itu akan pergi. Jadi ya. Jadi ada rumah yang tidak layak huni ya, maka penghuninya pergi. Sudah mulai keropos apa dan lain. Seperti itulah gambarannya kenapa orang meninggal, karena tubuh ini sudah rusak. Jadi ruh itu sudah tidak betah lagi, tidak bisa lagi tinggal di dalam, maka berpisahlah dia, maka itu disebut dengan mati. Kenapa beliau menyandarkan pendapatnya seperti ini? Karena beliau adalah seorang dokter. Jadi bapak kedokteran dunia itu sampai hari ini adalah Ibnu Sina. Artinya apa? Bahwa nasanga curi-curi tanah pangaji mamelo malah umur sehat, olahraga, dapat doya, pandai sayur-sayuran, dapat rokok. Biasa itu kan bahasa dokter ya. Kalau mau tuh deh bundangan olah di dokter mau tuh dapat rokok. Mau tuh kudis-kudisan mau jam merokok pak ya. Karena selalu ada pesan itu. Itu ada benarnya dan tapi tidak sepenuhnya benar, karena mengapai? Ya dan dek tahu mau ngek pusang alon dan malam mati. Masa sana mau pokoknya lampas itu lek lomnya pel. Di tasnya itu obat semua tapi tidak mati-mati. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina ini juga tidak sepenuhnya benar, tapi tidak salah. Nah, tetapi yang pasti bahwa kebutuhan kita pada kesehatan fisik itu penting. Agama kita sebagai makhluk beragama itu kesehatan fisik itu penting, karena mengapa kan tidak maksimal ini ibadah kalau tidak sehat ki. Banyak sekali bentuk ibadah itu yang mensyaratkan kesehatan fisik. Salat, walaupun ada bentuk salat yang dimaafkan ketika dia tidak dilaksanakan menurut idealnya hukum. Kalau anda tidak mampu berdiri ya duduk. Kalau tidak bisa duduk ya berbaring. Kalau tidak bisa lagi berbaring cukup diniatkan saja. Kalau itu pun tidak mampu anda yang disalati, itu aja selesai saya di situ. Ibadah haji ya lebih-lebih dibutuhkan man istata'a ilaihi sabila, itu penegasan Al-Quran. Siapa yang mau naik haji dia harus cukup biayanya dan cukup kekuatannya. Itu jadi syarat-syarat fisik memang dibutuhkan. Terlepas dari apakah dia memicu kematian atau tidak, tetap itu perlu sehat. Yang kedua, pandangan yang berbeda dari para sufi, bahwa yang memicu kematian itu adalah mengapa nama ate tahu jande lalam dia laweta hakikita salili lupung Allah Ta'ala. Yang untuk jadi
Jadi misungi dia pak, misungi nyawata pak salili meloi puang. Yang tu na bahasa-bahasana tu pambuso mah melo malah kaumur pa wali-wali oh. Mak macoa masih untuk mate pak salili nyawa mulai punga. Artinya bahasa-bahasana tu pambuson. Itu juga tidak sepenuhnya benar karena dia lo tahu taat beragama, maco lo rita ideal dalam beragama, tapi dia masih hidup. Dia tak tahu menurut pandangan lahiriah atas gengge mate. Jadi bahwa pendapat ini juga tidak tidak selamanya benar. Tapi yang jelas bahwa kematian itu adalah hak prerogatifnya pun Allah Ta'ala. Jadi kalau dia sudah mau ya sudah, tidak bisa ditawar. La yastaqdimuna wa la yastakhirun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Apapun itu bentuknya dan apapun pemicunya. Jadi dia tahu dia olok bahasa dia ceritaan itu dia cerita pola tuh. Matanggal mirok menderita tuh oh jari lambai bunuh diri mondong dulu palipis oh kan. Onon na jura mo niya indol le bahasa dia umum memang saya menderita bege tahu akhirnya dia bunuh di melompat dari jurang dengan harapan mati. Ya udah saya urus aku ternyata andam mati. Tuh. Mamanya diun di napa si lolongang pinawan no pak ya serawan di dia repot lo pira letek napa mai ya apa mondom mai di anu tata itu sera tuh dia mau boleh mapisitai di sosok yang gaib menimang apa melo bunuh diri ya masih tuh mate apa menderita we tahu menibasa deh ale matin dia pesangane insyaallah ndam mau menderita. Tapi mak ruo magaring mak ruo mongi anang mita jaya di ulummu mate mau tua jadi apa yang andang gurunang ternyata dia bangkit kehidupannya sejahtera suwi dek tawe ruo magaring pole tongon dok tu mauen de ulun mamilare na ce mamanya tu macanga dek tapana mate tawe akhirnya mau lo anak-anak putar dek ranjak kambe dengan harapan dok tahu jungi diletek na tuh. Ternyata dapat tak ada so diputar do ranjang jauh diulun na tuh mau no. Akhirnya na putar boy. Apa yang terjadi? Mati diputar do tahu. Artinya apa? Cerita ingin menjelaskan ke kita bahwa mati itu bukan pilihan kita. Itu malah menegosiasikan do sangat amateano. Mau uang pura-pura pai manu tidak bisa. Itu haknya Tuhan. Maka yang kita butuhkan sebenarnya ini adalah kesiapan kita menuju kematian. Ya dapat deh para lu sebenarnya siap bandit atau mati atau andian. Itu saja sebenarnya. Karena itu tadi yang saya jelaskan bahwa mau atau tidak mau, siap atau tidak siap dia akan datang. Dan di sana itu hanya dua jalur kiri, jalur kanan. Yang kanan itu nikmat, secara teknis tidak dijelaskan oleh agama bagaimana bentuk kenikmatan itu. Narasi-narasi agama, teks-teks agama menjelaskan bahwa ya saya bentuknya nyaman dok bidadari sekian puluh, itu hanya gambaran saja. Bagaimana sebenarnya wujudnya kita tidak tahu. Karena anda tuh tidak tahu pura mati boleh balik mencuri itu bahasa itu boleh herat. Itu hanya gambaran. Cara agama memudahkan manusia membayangkan itu kenikmatan. Maka yang disebut itu adalah kenikmatan dasar itu. Soal nyaman dasar yang sering muncul di dalam pikiran manusia itu yang digambarkan. Soal toa ini karena saya buang Allah Ta'ala balik ditahu. Diolok-olok mah cerita toa ini walaupun dan diule si mata balik. Lambat tahu macam ramah dia SMA 3, SMA 2 dan itu ibu-ibu bagaimana nih Bu saya? Itu laki-laki itu kalau sudah sama-sama teman-temannya selalu cerita cewek. Jadi anda jawab sangat mau ala mua mah cerita na iwe ini mua udah khawatir mau ngapain mau sanggak pau tuh cing datuk tuh apa itu no mama itu tahu mai di pau datuk udah apa-apa bahasa tuh tak tahu no mama itu mai di pau sana anda ngapa itu noleo sanggak pau sih kayak jari sabar mo poro tambalir itu mua nemu jadi itu ya bahwa kenikmatan itu tidak digambarkan secara detail, dia hanya digambarkan menurut asumsi manusia itu. Nah yang sebelah kiri piatang pasesa, bentuk pasesanya tidak jelas juga.
Dia hanya digambarkan bahwa di sana adalah siksaan. Apakah miatangi? Kalau memang miatangi, dia jelaskan Rasulullah apa napa atangan? Inosakayan naruh piatang, ini yang jelas dia tersiksa. Nah, penghindaran terhadap ketersiksaan itu manusia juga kan sebenarnya selalu mencita-citakan bahagia. Maka kita ditakuti soal itu. Mak basauri endomin dalinga dia pasti untuk boleh hera. Itu saja. Jadi kembali ke diri masing-masing. Jadi kita ini, saya bilang tadi waktu di dalam ruangan, Pak Mawani nama ceramah itu mak sebenarnya dan itu dek penting ceramah memang apa? Dan dok tahu di Pak Busuan dia ulama besar, saya Kiai Haji Abdullah. Selama 7 tahun jadi imam, tate menceramah pura sampai subuh. Jari dok ceramah saya yanna. Mau milau Pak Biriyama jamaah. Apa saya yanna ceramahmu buang menikah saya yanna tuh keromu. Jadi saya yanna tuh ceramah Pak 1 tambah 1 ndak tuh malah tamak masa milenggu tuh 2 tambah 2. Jadi itu, jadi bahwa manusia seperti ini ada yang berubah itu adalah sikap kita, bukan ceramah yang merubah kita. Nah, yang jelas bahwa semua orang akan sampai ke sana. Kapan itu kita tidak pernah tahu. Yang kita butuhkan adalah kesiapan serius menghadapi akhirat itu, karena Al-Quran sudah menyampaikan maco itu ti akhirat kambe daripada lino. Itu saja yang disampaikan oleh Allah. Jangan jatuh cinta pada kehidupan dunia karena masih marakke umani mate. Nama Rasulullah, Anda nggak jauh khawatir, saya tidak pernah khawatir kalau kalian akan kafir kembali. Anda mau nak kafir mau miyak sahabat. Mengapa puang? Ya karena menjadi takar milik salalan dia temu sudah berkarat ini keislaman agama. Yang saya khawatirkan itu hanya ada 2. Nama Rasul apa sahabat apa itu ya Rasul? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Saya cuman khawatir kalian ini mencintai terlalu jatuh cinta ke dunia dan Anda takut mati. Jadi lino dek paralu sebenarnya di apa harapan do Pak Macau di sila lomyang ini. Bagaimana wujud kecintaan pada dunia itu ya? Apakah orang ketika bekerja mulai pagi sampai malam, apakah bisa disebut cinta? Belum tentu. Itu bukan wujud kecintaan dunia. Apa yang membuat orang bisa disebut cinta dunia? Kalau kewajiban keagamaanmu itu hilang, luput gara-gara urusanmu. Dan biasa tawassal imamuane. Ulupnya sampai lohor Pak sibuk begai tahu ayam tidak sangat ulama cinta dunia gara-gara urusan anda sambayang. Jadi selama kewajiban keagamaan ini bisa dijaga, insya Allah selama tahu. Yang kedua kewajiban kemanusiaan. Jadi ada orang sialla luluarena gara-gara lita mesa meter sikelle ndak si pau. Isa cinta dunia itu ngapa muale tete lita mesa metero daripada piluluar yang pada do piluluar yang itu dille dialli. Dia tidak bisa dibeli. Dia terlalu mahal. Dalam kehidupan ini sangat luluare. Cok di parese la beta sangape lau tahu ini ilinoe yang mampu menerima kekurangan kita. Ia mesti luluaremu. Dan Anda melukai itu persaudaraan hanya karena urusan lita sapale-pale. Dat tahu si kelle tetanggana gara-gara solongan mace. Muhammad sapit ya dina solongan mace. Solongan buntu ndas si Pak si opos solongan mare-mare kok patay tingo. Jadi itu urusan lino tuh dia urusan lino. Nah dunia ini kan tidak sebenarnya dia ada nikmatnya tapi temporer dok sangat nikmatnya lino. Oh apa sana? Dia berbatas. Ingkan nana pinjaman lino sang indep tuh batasna. Mama rokok oh mak capuk mi pupus mi pada pinjaman na mutu nulai apa namanya memboo. Yang paling nikmat itu hubungan suami istri. Tapi kan biasa tuh tahu dia ndete salolena, mak pura milo curita, mami tahu milenggo tuh Pak lupa. Mami biasa ini apa tuan? Tapi lupa mak pura mi. Karena ya sudah selesai di situ, dia tidak bertahan lama. Memang dunia seperti itu. Nah kata Rasulullah, jangan jatuh cinta karena dia tidak abadi. Yang abadi itu akhirat. Ya muruk tindruk nyamang. Jadi hal-hal seperti inilah yang semestinya mesti selalu diingat bahwa kesiapan kita untuk sampai ke sana. Nawan nang guruta, semua orang nanti di akhirat itu akan menyesal.
termasuk yang masuk surga. Mau mengapa puang? Kan dok surga dia kelasnya, dia kelas ekonomi, dia PPIP, dia PIP, dia yang kelas apa PPIP tondore sana tuh. Ya yang di ekonomi tuh mau hotel can upi cuan diri akal lu hotel selama tuh andam tuh ini dia pala tondore marasa. Ya kan fasilitas itu. Dan puncak dari kelas di surga itu mak sola kampung nabita. Apa sana ini kompleksnya? Villa Berlian. Bahasa dong misalnya Anda tinggal di mana di surga? Di Villa Berlian. Wih, mau Pak Pai, oh Pak Dioto itu nabita itu Villa Berlian, itu yang dikejar sebenarnya. Jadi semua orang menyesal karena capaian-capaian itu nanti ketika muncul di akhirat itu yang disesali. Jadi kembali ke diri masing-masing. Bagaimana menata ini hidup, hidup dunia ini hanya bentuk apa nama Rasulullah lalu aslih lati apa waslih lana dunyana lati apa dunia ini adalah sarana pengabdian kami kepadamu ya Allah, itu doanya Rasulullah. Jadi pecu itu dek linobuangnya supaya dia tuh upake untuk ibadah mati. Ibadah dalam bentuknya bukan sekedar datang di masjid apa dan tapi dia pengabdian terhadap kemanusiaan. Saya kira itu malah kawin tidak cerita Pak Maratom ya Allah. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa saya itu sering menolak diundang untuk ceramah di buka puasa apa saya kultum sebelum buka apa tuh saya juga tidak menerima undangan untuk ceramah di nasihat pernikahan. Kedua bentuk ceramah ini tidak ada gunanya. Ya rok mak nak buka tahun dan dah pindalingai ceramah tuh Pak sang itu tambah ilo si Pak uang. Jadi andai lah pikiran atau yang kedua dok nasihat pernikahan datuk dah pindalingai itu Pak dia berada di ujung acara di akhir acara. Pindah lo naurus Pak acara makam-makam mau itu paus sangi pindah lo naurus tahu. Nah saya tadi bilang ini negosiasinya di dalam inna macam dulu ceramah sih apa umande mak terserah. Nah pura tuh mande ternyata lebih bagus apa nah pindalingai usah dicerita deh Pak pura tuh mande itu apa survei kecil-kecilan saya. Tapi yang jelas yang tadi dua itu saya seperti itu, saya tidak menerima lagi ceramah nasihat pernikahan karena itu tadi nanda tuh pindalingai dan ceramah buka puasa itu Pak. Nama atau manarang ada dua orang, ada tiga jenis manusia yang jangan bicara padanya. Yang pertama orang lapar, yang kedua tuh mengatu, yang ketiga orang yang sedang jatuh cinta. Mengapa anda nak pindalingai itu dan reken. Jadi saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini apa-apa. Terakhir sekali sebelum saya tutup, di ngarang itu iwacat doa dek to mateta. Sempatkan kita sebagai keluarga maupun itu mas sampai kirim itu Pak doa-doa macua apa lemah pas salam itu mati puang. Karena kita juga butuh didoakan ketika kita mati. Namun nang guru kalau anda sering mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, nanti pada saat engkau meninggal akan ada orang juga yang diilhamkan oleh Tuhan untuk mendoakanmu. Saya kira itu waduntum bil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.